Halo Sobat Kebumian, kali ini kita akan mencoba untuk mendownload dan mengolah data kecepatan angin untuk dijadikan data peta kecepatan dan arah angin. Karena peta kecepatan dan arah angin ini sangat penting kaitannya dalam dunia oceanografi maupun meteorologi. Karena pada dasarnya peta angin ini merupakan suatu hal dasar atau basic dalam bidang oceanografi maupun meteorologi karena terkait dengan cuaca, sehingga peta angin ini dapat mendukung dalam analisis seperti curah hujan, arus laut, suhu permukaan laut, dan peta-peta lainnya. Jadi peta angin ini merupakan peta pembantu dalam menganalisis suatu fenomena meteorologi maupun oceanografi. Nanti di sini kita akan menggunakan beberapa software, yaitu seperti ArcMap, yang kedua ada Ocean Data View, yang ketiga ada Microsoft Excel untuk mengolah data konversi nanti. Nanti yang akan di-download adalah data dari Era 5 Copernicus milik Uni Eropa. Ini merupakan data kecepatan angin dalam dimensi U dan V. Nanti kita akan mencari vektornya. Nah, itu mungkin nanti akan diolah dalam Excel. Baiklah, kita mulai. Pertama-tama kita akan mendownload file kecepatan angin tersebut di website Copernicus secara gratis. Nah, kita bisa mencarinya di sini, Climate Copernicus. Nah, ini langsung aja muncul yang paling pertama. Ini bisa diklik, Copernicus Climate Change. Ini merupakan website milik Uni Eropa. Dia menyediakan data secara gratis. Nah, ini kita klik yang Climate Data Store. Nah, sebelumnya kita harus login dulu. Nah, ini loginnya tidak terlalu sulit. Untuk registrasinya tidak terlalu sulit. Nah, ini teman-teman bisa mendaftar dulu, registrasi dulu, nanti kaitannya dengan email teman-teman gitu ya. Nah, ini nanti langsung ke home. Di home ini nanti kita akan mencari satelit Era 5 untuk nanti kita mendownload data. Nah, ini cari aja Era 5. Ini banyak jasa-jasanya. Jadi kita tinggal pilih aja. Nah, di sini kita akan menggunakan data nih ya, Era 5 monthly average data on single levels from tahun ini 1979 sampai sekarang. Nah, ada juga data dari era 5 tuh dia bentuknya per jam. Nah, kita sekarang studi kasusnya menggunakan era 5 yang per bulan. Nah, tapi nanti teman-teman bisa juga menggunakan data yang era 5 ini dalam per jam. Ini untuk kaitannya lebih lebih detail lagi dalam kaitannya waktu. Ini bisa menggunakan era 5 yang ini. Nah, tapi sekarang kita menggunakan data yang rata-rata 1 bulan. Oke, langsung diklik aja yang tadi. Ini akan muncul overview-nya seperti ini. Ini mungkin bisa teman-teman baca. Ini tentang satelit era 5-nya. Ini banyak penjelasannya. Jadi setiap apa yang disediakan itu ada penjelasannya, seperti mean magnitude of turbulent surface stress. Ini banyak. Nah, langsung saja kita download data. Nah, di sini ada product type. Ini bisa teman-teman pilih monthly average analysis, reanalysis by hour of day, atau yang ini, atau keempatnya boleh. Ini tergantung kebutuhan. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan yang ini aja ya, monthly average
analysis by hour of day. Nah, untuk variabelnya ini sangat banyak. Ini populernya ada komponen UV di 10 meter angin, terus ada temperatur, mean of direction, dan lain-lain ya. Ini yang populernya. Terus ada temperature and pressure, ada wind, ada mean rates. Ini banyak sih. Terus radiation and heat, clouds, misalnya terkait cuaca, ada lakes, evaporasi, ada presipitasi, ini kaitannya snow ya. Terus ada soil, ini biasanya di darat. Terus ada vertical integral, vegetasi, ada ocean waves, dan ada yang lainnya. Ini banyak sekali. Ini tergantung kebutuhan teman-teman mau melakukan penelitian apa, sehingga bisa disesuaikan mendownload data apa. Nah, kali ini kita akan mendownload data komponen U dan V kecepatan angin di ketinggian 10 meter. Nah, kita klik aja dua-duanya, U dan V-nya yang 10 meter, kita klik. Nah, kita scroll bawah. Nah, kita pilih tahun. Kita pilih tahunnya misal yang 2020. Nah, 2020 kan baru sampai Maret untuk data per bulannya. April baru akan muncul ketika sudah menyentuh bulan Mei. Nah, jadi kita pilih yang Maret, yang terbaru berarti ya. Nah, ini pilih jam. Jam mau jam berapa yang dirata-ratakan. Kita pilih jam, ini bebas sih, bebas. Di sini saya akan pilih yang jam 0 aja. Jam 00. Jadi setiap jam 00 ini dirata-ratakan ya di setiap harinya di bulan Maret. Nah, ini ada geographical area. Nah, ini bisa teman-teman pilih mau yang mana aja. Kalau yang ini berarti satu dunia, yang ini bebas, custom. Jadi tergantung wilayah yang mau kita lakukan analisis. Nah, untuk subregion extraction ini bisa kita menggunakan jasa dari Bbox Finder. Nah, jadi seperti ini Bbox Finder. Kita ulang ya, Bbox Finder. Nah, ini kita zoom misal di selatan Jawa ya, selatan Jawa. Ini pakai yang draw a rectangle. Jadi kita bikin kotak gitu. Jadi daerah penelitiannya dibatasi gitu. Nah, misal kita dari daerah sini aja ya, dari Palembang. Ini ke bawah, tarik, terus ke Australia segini. Nah, ini daerah yang akan kita teliti. Nah, tapi nanti teman-teman bisa bebas aja daerahnya yang mana. Mau di Laut Banda, mau di Laut Makassar, Laut Jawa, Laut Timur, Arafura. Ini bebas. Ini cuma studi kasus pada video ini aja. Nah, untuk koordinatnya ini menggunakan yang box, yang ini ya. Jadi kita copy satu-satu. Misalnya dari min 2, ini kita copy, kita taruh di bagian north karena dia paling kecil. Terus yang 126,47 ini kita taruh di bagian east. Terus untuk minus 19 karena dia lebih kecil dari minus 2, kita taruh di bagian selatan karena di bagian selatan itu pasti lebih minus ya, pasti lebih kecil daripada di north. Terus untuk yang 103 kita taruh di west, di barat. Nah, ini udah betul koordinatnya. Jadi nanti dia akan membentuk seperti ini. Yang di downloadnya data seperti ini. Karena nanti ketika kita mendownload data dalam satu dunia dengan data khusus gitu, satu wilayah, itu nanti batas antara nilai terendah dan nilai tertingginya itu berbeda. Semisal kalau kita mencampurkan data suhu permukaan laut untuk satu dunia, misal dengan kutub ini kita masukkan, ini akan ada suhu di bawah minus 1 derajat. Misal ada minus 20 derajat atau minus 40 derajat. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke dalam penelitian kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita batasi wilayah yang akan kita teliti. Jadi misal maksimum di sini
suhu ya, misal suhu adalah 32 derajat, itu maksimumnya. Misal paling terendah adalah 26 derajat, dan nah itu terendahnya. Beda kalau misal kita ambil satu dunia, kita akan melakukan penelitian di sini. Nah itu harus melakukan cropping dulu, cropping citra nanti. Itu pasti menggunakan software tambahan lagi. Mau itu pakai software Sidas, mau pakai Snap apa itu harus melakukan pekerjaan cropping lagi. Jadi lebih lebih banyak waktu yang dibutuhkannya. Jadi mending kita batasi aja. Oke. Lanjut, ini langsung sebenarnya formatnya ini bebas mau grip atau netcdf, tapi di sini kita pakai netcdf aja. Ini udah terisi semua ya. Ini kita submit form. Nah sini kita tunggu sampai progresnya selesai. Ini gak usah di refresh. Nah ini langsung muncul gitu. Ini ukurannya 26 kilobyte. Ini kecil, tapi nanti ketika kita ekstrak ini akan jadi gede datanya. Ini kita download ya. Ini tadi kita bulan Maret ya downloadnya. Ini kita download sini aja, Maret bulanan. Nah ini terserah teman-teman mau simpen di mana. Usahakan satu folder aja ya, diusahakan satu folder, karena nanti kalau pisah-pisah bakal bingung nyari datanya. Jadi usahakan satu folder. Misal bikin folder baru, kasih nama project siklon apa, project upwelling, project suhu permukaan laut. Itu terserah teman-teman, yang penting dalam satu folder biar gak bercecer. Ini di save. Ini nih udah selesai buat download datanya. Kemudian kita masuk ke dalam ekstrak data, bukan ekstrak ya, lebih tepatnya konversi data NC ini, netcdf ini ke dalam data tabular. Nanti bentuknya txt. Ini menggunakan Ocean Data View. Saya menggunakan Ocean Data View. Bisa juga menggunakan Sidas. Itu tergantung enaknya pakai apa. Saya enak pakai Ocean Data View. Ini file, open, tinggal di open. Nanti kita cari data yang sudah di download sebelumnya. Nah tadi saya namain Maret bulanan ya, Maret bulanan NC. Ini open aja, open, next, ini finish. Ini udah tampil. Ini kan wilayahnya segini. Nah langsung di sini diekspor ke ODV spreadsheet file. Ini di save aja langsung. Oke. Nah ini udah terekspor, udah dikonversi ke dalam bentuk tabular. Ini bisa di close. Jadi untuk konversi simple, jadi cuma langkah-langkahnya cuma segitu aja. Berarti udah terkonversi yang tadi. Nah nanti kita lanjut ke Excel. Nah ini merupakan template yang sudah saya siapkan sih. Bentuknya ada longitude, latitude, kecepatan U, kecepatan V, U rata-rata, V rata-rata. Ini vektornya. Nanti ini yang akan dijadikan acuan kecepatan. Terus ada modulus dari aktan. Nanti untuk arah angin kan ada 4 kuadrat dalam diagram. Dalam suatu diagram tuh ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Nah nanti antara si modulus aktan kuadran 1, 2, 3, 4 ini diperhitungkan menjadi arah. Nah nanti di sini ada 2 sheet. Ada sheet pertama untuk pengolahan data, ada nanti untuk di ArcMap-nya. Ini yang akan nanti kita tampilkan di ArcMap. Nanti diambil data longitude latitude, terus data V vektornya, data arah. Ini yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan vektor arah angin. Nah, sebelum ke sini kita ke open file dulu yang sudah kita ekstrak yang tadi. Open. Ini browse. Nah biasanya di sini gak akan muncul ya. Nah teman-teman harus ganti ekstensinya dulu menjadi all files.
Nah, kita scroll. Nah, data txt yang tadi ini di open. Nah, itu di next, finish. Nah, ini bentuknya akan kayak gini. Ini ada berapa data, banyak nih, banyak data. Ini data, ini tulisan yang atas ini dihapus aja, delete. Terus ini juga di delete sampai sini aja, delete. Terus ini juga di delete. Nah, delete. Jadi sisanya ada longitude, latitude, 10 meter komponen angin U, komponen angin V. Nah, ini ada berapa data ya? Ada 5850 karena dikurangi 1. 5850 data dari wilayah yang kita kasih kotak tadi. Nah, ini longitude latitude-nya yang nanti kita copy langsung, gak usah di apa-apain lagi. Terus ini ada komponen U, komponen V. Nah, kan kita tadi udah siapin template-nya. Ini dihapus dulu aja. Ini berapa data ya? 8000 data. Beda soalnya. Ini kita hapus, delete. Kita masukin longitude latitude yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita edit dulu template yang tadi karena ini kebanyakan. Ini kita delete. Oke. Ini udah berarti 5852. Karena ininya 2. Ya, jadi 5850 data. Ini cukup banyak datanya. Nah, ini kita karena ini udah U dan V, ini tinggal kita copy dua-duanya aja dalam template yang tadi. Ini tinggal Ctrl V. Nah, untuk U rata-rata itu dari si U ini ya, rata-ratanya. Sebenarnya nggak usah pakai rata-rata pun nggak apa-apa. U rata-rata ini bisa dipakai kalau misal bulanannya itu menggunakan per jam. Per jamnya itu yang apa ya, yang 23 jam gitu atau 24 jam. Itu bisa digunakan rata-rata yang seperti itu. Kalau yang tadi kita Ctrl Z dulu. Salah. Udah gak apa. Nah, ini kan timenya bentuknya kayak gini. Gak apa-apa jadinya. Ya, sip. Jadi kalau misal rata-rata itu misal satu koordinat dia mempunyai 24 jam gitu. Jadi setiap koordinat itu harus punya rata-rata. Jadi nanti kalau misal digambarkan dalam petanya itu bentuk vektornya gak jadi numpuk. Biasanya kalau misal satu koordinat memiliki banyak nilai, dia akan numpuk. Jadi harus membuat satu koordinat satu nilai, nanti dia harus dirata-ratakan. Ini kita udah bentuknya satu nilai. Yang ini kita hapus lagi. Bentar, kita hapus semuanya. Nah, sisakan U dan V ya, dan longitude latitude. Oke, ini kita hapus dulu yang tadi, delete. Oke, ini kita copy lagi. Terus jangan lupa yang ini kita hapus, nanti kebanyakan datanya. Oke, sekarang U dan V nya kita copy sini, paste. Nah, sekarang kita ke V. V ini merupakan vektor ya, biasa kita kayak rumus Pythagoras lah ya. U kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, ini akan jadi vektor kecepatan. Nah, langsung aja kita copy ke sini, sama dengan copy. Oke, gitu kan. Ini sebelumnya kita hapus dulu karena kebanyakan pakai koordinat yang baru di copy tadi. Copy, paste. Oke, di sini kenapa banyak 0? Karena datanya cuma tersedia adalah segini. Nah, pasti di sini 0. Jadi kita hapus aja.
Nah, kemudian di arah ini menggunakan perhitungan dari ini ya, modulus aktan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini nilai maksnya nanti, maks antara 5 parameter ini ya, nanti ketemu si arahnya. Oke, si arahnya juga di copy ke sini. Oke, berarti di sini kita save as saja. Itu perhitungannya yang ini udah kelar. Jadi ada longitude, latitude, V, dan arah. Oke, langsung save. Kita di folder tadi, ini kita ganti namanya, misal Maret bulanan. Oke, ini jangan dulu di save, tapi diubah ke Excel 97 2003 workbook. Biasanya kan sebelumnya itu TXT atau apa gitu, ini diubah ke 97 2003 workbook biar bisa dibaca oleh ArcGIS. Oke, baru di save. Nah, ini udah kelar buat perhitungan di Excel. Ini kita close aja, close juga. Mau di save mau di down save pun gak apa-apa, karena yang kita butuhkan adalah data yang setelah kita olah di template. Sekarang kita buka ArcMap. Cukup berat sebetulnya, jadi perlu menutup Microsoft Word maupun Excel atau software-software lain yang dibuka untuk laptop yang spesifikasinya rendah. Jadi biar tidak terjadi yang namanya not responding, karena cukup berat menggunakan ArcGIS ini, karena data-data yang diolahnya pun cukup berat juga. Kayak kita tunggu karena membuka ArcGIS ini cukup lama. Oke. Sebenarnya di sini juga kita bisa menggunakan data dari HMWF. Nah, HMWF ini merupakan datanya sama kayak tadi dari Eropa juga. Cuma sini lebih bervariasi, bisa pakai era 5 interim. Jadi kalau misalnya pakai era 5 pasti nyambung lagi ke website yang tadi. Ini ke reanalisis. Mana reanalisis? Ntar sambil nunggu itu ya, ini dataset, terus reanalisis dataset. Nah, ini banyak, ada era 5 yang tadi, terus era 5 land, ini yang di darat, ada yang interim. Kita coba yang interim. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi di Copernicus itu, cuma dia aktifnya sampai 2019 bulan Agustus. Jadi untuk yang setelah Agustus 2019 ini dia udah berhenti, gak aktif lagi satelitnya. Jadi datanya udah tidak update lagi. Jadi tapi ini cukup mudah juga menggunakannya. Jadi banyak datanya di sini. Nah, ini udah sudah terbuka. Nah, ini bentuk workspace-nya kayak gini ya. Tempat kerjanya seperti ini. Kemudian kita buka data yang sudah kita tadi save. Ini pakai folder, connect to folder kalau misal tidak menemukan si datanya. Nah, cukup ribet juga pakai add data di ArcGIS ini. Jadi saya naruhnya di download sini, terus di data angin, terus di new folder. Oke. Nah, sini ada data-datanya punya saya. Jadi saya Maret bulanan ya, Maret bulanan. Tidak ada, bentar. New folder ini. Bentar, saya lupa naruh datanya. Maret bulanan.
tidak ada ya. Bentar. Nah, di sini ternyata. Nah, Maret bulanan ya. Kita add. Nah, di sini pasti dapat 2 file. Karena 2 sheet ya. Sheet pertama kan tadi pengolahan data, sheet kedua untuk masuk ke ArcGIS. Kita pilih yang pertama ini, yang tulisannya ArcGIS ini, yang udah kita pisahin. Ada 4 data yaitu latitude, longitude, V, dan arah. Kita masukkan. Nah, ini akan bentuknya seperti ini. Kita klik kanan. Kita display XY data. Jadi dalam longitude, latitude. Ini udah otomatis dia longitude, ngisi longitude, latitude. Z-nya dikosongkan aja. Terus klik edit. Ini ganti jadi WGS 84. WGS 84 dapat dicari dengan Geographic Coordinate System. Terus scroll di world ke bawah, ketemu WGS 84 di oke. Oke. Nah, ini akan menampilkan data dari angin tadi. Ini bentuknya seperti ini. Ini masih bentuk titik-titik ya, poin-poin. Belum bentuk nanti kita ke dalam vektor panah. Ini kita ubah ke dalam bentuk shapefile dulu, karena ketika kita konversi tadi data XY ini yang ditampilkan sekarang, ini merupakan data yang cukup berat dalam ngerender si ArcGIS-nya. Ini kita ubah dulu ke dalam data shapefile. Dan klik kanan, terus data, export data. Ini kita bebas mau simpen dimanapun. Maret bulanan. Ini bentuknya shapefile ya, shapefile, di save langsung oke. Ini tunggu cukup lama karena data yang tadi kita buat ini cukup banyak, jadi perlu waktu yang cukup banyak juga untuk ekspornya. Nah, semakin banyak data, semakin lama mengekspor dan semakin lama ngedrawnya ya. Kalau misal pakai ArcGIS yang events ini udah selesai, kita yes aja, yes, untuk menampilkan si hasilnya di layer. Ini kita remove agar nanti penggambarannya tidak terlalu berat. Ini udah dalam bentuk vektor ya, masih dot, tapi bisa kita ubah ke dalam bentuk vektor panah. Nah, sebelumnya saya mau masukin shapefile Indonesia dulu biar nanti kelihatan bentuknya. Nah, SAP Indonesia kabupaten kota. Nah, ini untuk memasukkan peta Indonesia, bentuknya shapefile. Ini saya pindahkan ke bawah. Nah, jadi yang di pulau-pulau ini anginnya gak kelihatan, yang kelihatan di lautnya aja. Jadi kita cuma lihat yang di lautnya aja. Ini kita klik 2 kali si Maret bulanan ini. Nanti kita mau ubah ke dalam bentuk vektor arah. Ini ke simbologi, terus quantity, terus graduate symbol. Ini value-nya kita ubah menjadi V. Oke. Nah, ini merupakan arahnya ya, bukan arah, nilai kecepatannya yang mau kita jadikan acuan. Nah, di advance ini ada rotasi. Nah, ini untuk arah. Nah, ini kan tadi menggunakan geographic. Jadi ketika antara 0 sampai 90 dia akan berada di sini kuadrannya, kuadran 1, kuadran 1 di sini, 2, 3, 4. Jadi kayak gini ya. Nah, ini kita ubah menjadi arah. Terus di oke. Nah, di template karena kan bentuknya masih dot kayak gini, kita ubah menjadi panah.
edit simbol. Di type-nya kita ganti karakter marker simbol. Tunggu sebentar, sini agak lama. Terus di sini di fontnya kita ubah menjadi Esri kartografi. Sini kita Unicode-nya ganti 176. Di sini sudah ada panahnya. Ini panah yang standar buat menentukan kecepatan dan arah angin. Di sini di oke, di oke juga. Ini akan berubah menjadi vektor angin. Ini masih belum ya, masih ngedraw dia, drawing Maret bulanan. Jadi masih mengkonversi dari dot yang tadi ke bentuk si vektor panah, karena setiap laptop beda-beda kecepatannya, maka kecepatannya tergantung spesifikasi laptop. Nah, ini udah dapat bentuk bentuk vektor anginnya. Nah, ini bisa dilihat di sini kecepatan paling minimumnya dia ada 0 dan paling maksimumnya ya adalah 5,8 meter per second. Di sini dalam meter per second ya. Jadi yang di sini nih di bagian yang tebal ini merupakan antara 4 sampai 5,8 meter per second. Sedangkan yang di sini yang tipis-tipis ini kecepatannya antara 0 sampai 0,48. Nah, ini sebenarnya bisa juga diubah si ketebalan ini dan pakai simbol size from. Bisa pakai 10 sampai 20. Oke. Ini ngedraw lagi. Nah, lebih kelihatannya seperti ini. Dan warnanya pun bisa diubah. Misal kita pakai warna di sini warnanya merah. Terus di sini kita pakai warna kuning. Oranye aja. Terus kita pakai warna kehijau-hijauan. Di sini kita pakai warna kebiru-biruan. Jadi kita pakai warna biru. Oke. Tunggu, dia sedang ngedraw. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ketika dia semakin biru, dia kecepatannya 0 sampai 0,48. Dia semakin merah. Di sini kan merah-merah tuh. Merah-merah ini 4 sampai 5,8. Ini bentuk peta anginnya udah selesai kayak gini. Ini bisa kalian layouting, maksudnya kayak pembentukan ke dalam peta secara formal. Ini pakai layout view. Nah, bentuknya kayak gini. Ini bisa kalian ubah dari portrait menjadi landscape dengan cara pack and print setup. Ini ubah aja kertasnya sesuai kebutuhan. Ini saya pakai A4 dulu. Terus landscape. Oke. Kita matikan dulu aja biar gak terlalu berat. Nih, misal kita mau buat ya layoutingnya yang cukup sederhana, kita zoom ke arah yang tadi. Nah, kita nyalakan dulu anginnya sampai mana, kita zoom lagi. Misal kita mau lihat di Jawa, kita geser. Nah, Jawa Bali misal sama sekitarnya lah. Nah, bentuknya dia kayak gini. Nah, tinggal kita kasih grid, new grid, next, finish. Kita ke properties, kita ubah si di left sama right nya ini biar vertikal labelnya, ganti ke sekitar 12 aja. Kita bold. Oke. Nah, tunggu. Nah, dia akan ada grid kayak gitu ya. Kita agak kecilin dikit. Oke, ini agak kurang, masih kecil. Gridnya kurang terlihat. Jadi agak besar lagi boleh. 14 misal. Nah, cukup
terlihat. Nah, buat si SHP-nya bisa kita juga ubah warnanya. Nah, kayak gini. Misal kasih batas-batas. Nah, ini udah jadi buat peta anginnya. Jadi tinggal masukin insert misal judul, legenda, terus arah mata angin, scale bar, scale text. Ini kreatif teman-teman buat membuat peta yang indah gitu ya, biar enak dilihat dan mudah dibaca informasinya oleh masyarakat. Nah, peta-peta kayak gini bentukannya biasanya untuk penelitian aja, misal di jurnal-jurnal, tapi tetap nanti pasti ada yang namanya legenda dan scale atau skala. Nah, selain itu bisa juga kita masukin base map. Misal kita tidak mau menggunakan save file karena bentuknya kayak gitu, tidak unik. Ini kita bisa menggunakan base map dengan add data base map. Ini base map ini cukup berat sebenarnya karena dia online, harus terkoneksi dengan internet. Tapi dia cukup bagus untuk menampilkan peta gitu ya, karena bisa bentuknya ocean, terus macam-macam kayak di Google Maps atau Google Earth. Tapi ini basisnya S3. Ini kita menggunakan ocean aja karena lebih lebih berhubungan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Ini ditunggu karena cukup lama, cukup berat juga untuk mengekstrak si base map ini menjadi background map kita. Ini cukup berat, dan biasanya nanti dia ada labelnya, misal dari S3 apa gitu, ini pasti ada labelnya. Nah, ini tunggu dulu aja. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekedar saran, kalau misal pakai base map kayak gini, si arah angin ini jangan dikasih warna, kasih aja warna hitam. Misalnya jangan kasih warna-warni kayak gini, karena dia akan bertabrakan gitu warnanya. Misalnya yang biru ini bertabrakan sama laut, jadi tidak terlalu terlihat. Jadi ganti aja warna hitam, jadi lebih dapat dilihat. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas yang namanya topo to raster. Jadi bentuk kekuatan angin ini bukan menggunakan vektor arah, tapi menggunakan lebih ke raster gitu. Nah, kita coba ya. Ini base mapnya kita hapus dulu aja karena cukup berat. Karena laptop saya lumayan kentang, jadi lama. Ini di remove aja. Nah, cara untuk membuat topo to raster, sebelumnya kita harus ke katalog, terus misal nih di download saya, ini bebas foldernya, yang sesuai teman-teman mau aja. Lebih baik disatuin aja foldernya ya. Ini new shapefile. Ini misal kita kasih nama batas, terus kita ke polygon, edit si koordinat sistemnya menjadi bagas 1984, klik OK. Ini kita mau mengkonversi si vektor kecepatan angin ini menjadi bentuk raster. Jadi nanti bentuknya gradasi warna, bukan vektor arah kayak gini. Ini batasnya kita taruh di bawah. Terus kita klik editor, start editing. Kita edit si batas ini ya, batas. Oke. Kita tunggu karena ada loading sini. Nah, kita ke create features. Ini klik batasnya. Terus kita klik polygon. Nah, caranya ini kita
klik dari ujung ke ujung ya. Kita coba klik sini, klik, kita klik ke sini, terus ke bawah. Kita membuat kotak ya, yang menutupi semua satu peta ini. Ini klik ya, oke. Walah ada. Nah, udah. Ini bentuknya petanya kayak gini. Maksudnya boundary-nya kayak gitu. Ini di save edit, terus di stop editing. Nah, sekarang kita buka search di sini samping kanan ini. Kita cari yang namanya topo to raster. Topo to raster. Nah, sini kan ada dua, ada yang 3D analysis, ada yang spatial analysis. Kita pakai yang topo to raster spatial analysis. Kita klik. Ini cukup berat, biasanya not responding juga. Nah, ini kita yang pertama menggunakan si Maret bulanan ini. Kita masukkan datanya, data Maret bulanan ini. Tunggu karena cukup berat untuk memasukkan data ke dalam topo to raster ini. Nah, field ini kita ganti menjadi V, kekuatan anginnya. Terus untuk type-nya kita ganti point elevation. Walaupun sebenarnya ini bukan ketinggian, tapi berguna untuk nanti kita mengubah si vektornya ke dalam raster. Terus kita masukkan batas. Ini si batas ini fungsinya buat konversi ke raster ini cuma yang ada di dalam batas saja ya. Nah, kita ganti si fieldnya aja langsung ke dalam boundary. Nah, ini langsung aja di OK, karena biasanya kalau topo to raster disimpan filenya terlalu dalam, dia akan gagal. Jadi kita langsung OK aja karena kita cuma butuh topo to rasternya aja. Nah, ini dia lagi proses, ditunggu karena masih ada bola bumi di sini. Artinya dia lagi proses dari topo to raster ini cukup agak lama, tergantung setiap laptop ya. Setiap kalau misal dia spesifikasinya bagus, dia akan lebih cepat dibanding dengan laptop saya ya. Ini punya RAM 4 GB, cuma lumayan agak kuat juga, pakai ARGIS, jadi hanya diprosesnya aja agak lama. Jadi mungkin dengan laptop teman-teman yang lebih bagus lagi spesifikasinya bisa lebih cepat menggunakan topo to raster. Ini agak lama. Nah, ini udah muncul ya, topo to raster, ada centang hijau, ini udah sukses berarti. Kita close aja, gak apa-apa. Nah, kenapa tidak muncul? Karena dia ada di bawah batas. Si batas ini kita ke bawahkan aja, atau kita uncheck. Oke. Nah, kita udah jadi ya bentuknya, raster kekuatan angin. Nah, ini sebenarnya sesuai. Misal kita lihat ya, ini kita ganti dulu ke dalam warnanya warna hitam, biar kelihatan. Oke. Nah, yang hijau banget nih, ini kan dia kekuatan anginnya sangat lemah, jadi dia warnanya hijau. Ini udah sesuai ya. Terus di sini ada yang warna putih banget, berarti dia kecepatan anginnya di 5 ya, di 5, 4,9 sampai 5. Terus ada juga yang warna pink, terus merah bata, terus ada warna oranye. Ini sesuai. Ini klasifikasinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini ada 9. Nah, kalau misalnya kita ubah ke 5, misal nih kita ubah 5, dia akan sama kayak ini. Nah, ini lebih kelihatan ya. Jadi yang hijau ini merupakan kekuatan angin yang sangat lemah. Sedangkan yang semakin putih, ini dia semakin kuat kecepatan anginnya. Nah, ini sudah kita membuat peta angin. Ini kecepatan angin dan arah angin ini menggunakan vektor.
kalau kekuatan angin kita bisa menggunakan raster, menggunakan tadi fasilitas yang namanya topo to raster. Nah ini kalau misalnya dihilangkan ya, nah ini kelihatan juga tuh. Jadi satu layer ini, satu project kerja ini diinterpolasi dalam satu bentuk raster. Oke, ini udah jadi, tinggal diinterpretasi sama teman-teman untuk mungkin dipublikasikan lah, atau dibuat buku, atau dalam bentuk apapun itu terserah teman-teman. Yang penting tetap dalam kaidah ilmiah sesuai dengan jurnal, buku, atau apapun itu yang valid datanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau ada kesalahan dalam pengolahan data maupun pemvisualisasian data. Mungkin bisa dikoreksi di dalam kolom komentar. Saya senang kalau misal kita bisa berdiskusi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.